mengapa Pajero tak bisa kalahkan Fortuner untuk menjadi raja SUV leather frame yang sebenarnya. Di video ini kita akan tahu siapa penguasa SUV leather frame di Indonesia. Kalau kita bicara tentang SUV leather frame, pemainnya cuma ada dua. Yang pertama adalah Fortuner, yang kedua adalah Pajero Sport. Dua mobil ini tak tertandingi sejak kehadirannya. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menandingi dua mobil ini. Seperti Nissan Terra, kemudian Isuzu MU-X, itu nggak bisa apa-apa jika dibandingkan dengan dua mobil ini. Namun, jika kita lihat persaingan di dua mobil ini, tentu yang lebih unggul untuk secara penjualan adalah Toyota Fortuner. Meskipun setiap bulan dari Toyota Fortuner ini tidak selalu di atas, kadang bergeser berganti Pajero, tapi secara akumulasi tahunan tentu selalu lebih tinggi dari Fortuner untuk 2 tahun ini. Kenapa bisa begitu? Ini adalah beberapa alasan hal itu bisa terjadi. Yang pertama adalah dari pilihan mesin. Kalau kita lihat, Fortuner ini punya pilihan mesin yang cukup banyak, tipe 2,4, 2,7, dan 2,8. Sedangkan Pajero hanya punya dua tipe, yaitu 2,4 dan 2,5. Banyak bos-bos besar itu lebih pede dan juga lebih gengsinya tuh terjaga kalau dia beli yang varian 2,8. Yang kedua adalah branding dari Toyota itu sendiri. Memang brand Toyota ini sudah melekat banget di Indonesia. Jadi apapun mobilnya, kalau udah ditempelin logo Toyota pasti akan lebih laris dari pesaingnya. Bisa kita lihat Avanza dan Xenia itu pabrikan yang sama, yang buat dia itu Daihatsu. Tapi beda logo aja udah beda banget penjualannya. Bisa kita lihat juga Daihatsu Terios dan juga Toyota Rush itu penjualannya beda banget. Padahal mobilnya pada dasarnya sama, cuman beda dari lambang logonya aja, dan fitur-fiturnya nggak jauh berbeda. Yang ketiga adalah harga, dimana harga dari Pajero Sport dan Fortuner ini cukup berbeda sedikit. Jadi tidak jauh bedanya guys. Jadi kayak harganya tuh giri-giri, bedanya dikit banget. Buat orang yang bisa beli Fortuner dan Pajero ini udah pasti bos-bos ya. Jadi beda dikit itu bagi mereka harusnya nggak terlalu jauh. Itu lagi, mesin 2,8 dan harganya nggak jauh beda dengan mesin 2,5 atau 2,4 yang punyanya Pajero. Yang keempat adalah harga jual kembali. Bisa kita lihat dengan brandingnya Toyota, harga jual kembali mobil Toyota itu terpaut lebih tinggi daripada mobilnya Mitsubishi. Namun ini tidak berlaku untuk semua daerah, bisa berbeda-beda. Untuk harga jual kembali dari Fortuner ini sedikit lebih tinggi daripada Pajero. Karena brandingnya lagi, branding is branding. Branding dari Toyota ini udah melekat banget, jadi harga jualnya pun cukup stabil. Yang kelima adalah desain, dimana desain ini cukup relatif ya. Menurut opini aku pribadi, desain dari Fortuner itu lebih elegan untuk jalan-jalan kota, untuk pergi kantor, dan untuk hanya warawiri aja. Itu Fortuner itu terlihat lebih menyatu dengan kondisi tersebut. Berbeda dengan Pajero Sport terlihat banget itu sporty banget mobilnya. Jadi mobil Pajero Sport ini memang sangat sporty. Yang pertama, yang kedua gagah, yang ketiga itu terkesan untuk off-road. Jadi harusnya orang-orang yang beli Pajero ini biasanya bawanya ke atas gunung, bawanya ke pelosok-pelosok, untuk ke off-road kayak gitu. Dari desain sendiri sudah cukup berbeda segmennya. Kalau kita lihat, desain dari Fortuner itu lebih kalem, lebih classy, lebih elegan daripada Pajero Sport. Karena Pajero itu arahnya ke sporty, manly, kemudian gahar, garang, untuk bisa masuk ke area off-road, ke area tinggi-tinggi yang naik-naik, nanjak-nanjak, itu adalah ranahnya dari Pajero Sport. Sedangkan Fortuner sendiri lebih ke yang kalem, classy, big boss kayak gitu, dijaji di dalam kota-kota aja. Oleh karena itu Fortuner ini banyak dibeli di kota-kota, dan untuk yang di luar-luar itu lebih ke Pajero. Karena Pajero kan medannya emang dia medan untuk naik, dan banyak dimodif-modif juga, dibuat off-road, itu Pajero. Dan desainnya kan lebih sporty banget lah. Pajero ini sangat sporty, dan namanya juga Pajero Sport ya guys ya. Kalau nggak sporty kan bukan Pajero Sport, namanya Pajero gitu. Dan apa ya, kalau di TikTok lebih terkenal Pajero kan daripada si Fortuner. Makanya untuk Pajero ini biasanya banyak dibeli sama orang kaya baru, atau anak muda yang kaya, kemudian atau bapak-bapak gaul, itu pasti belinya Pajero Sport. Oleh karena itu segmennya berbeda, dan itu membuat Fortuner kadang-kadang lebih masuk ke semua kalangan.
Tapi untuk Pajero itu ada kalangannya tersendiri atau niche sendiri. Tapi ini hanya opini pribadi aku aja ya guys ya. Jadi bisa kalian sanggah karena ini masalah desain tuh masalah selera. Kalau kalian punya masukan atau arahan bisa tulis di komentar di bawah ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, disclaimer lagi, ini hanya opini pribadi. Bye bye.